Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surani NIM 46211034 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok makalah kami. Baiklah, saya di sini sebagai moderator bersama dua rekan saya, yaitu Muhammad Abdul Bustami dan Rahmadani Ahda. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang Helenisme dan filsafat adab pertengahan, yaitu Helenisme pada pengaruh Plato dan Aristoteles, dan Politinus filsafat patristik dan skolastik di barat Kristen. Baiklah, kepada pemateri pertama, yaitu Muhammad Abdullah Bustami, dipersilahkan. Pendahuluan. Filsafat dan ilmu pada dasarnya adalah dua kata yang terkait, baik secara substansial maupun historis. Karena kelahiran ilmu tidak lepas dari peran filsafat. Filsafat telah mengubah pola pikiran bangsa Yunani dan umat manusia dari motosentris menjadi logosentris. Perubahan pola tersebut membawa perubahan yang cukup besar dengan ditemukannya hukum alam dan teori-teori ilmiah yang menjelaskan bagaimana perubahan-perubahan itu terjadi. Baik yang hal baik dengan makrokosmas maupun mikrokosmas. Dari sinilah lahir ilmu-ilmu pengetahuan yang selanjutnya berkembang menjadi lebih terspesialisasi dalam bentuk yang lebih kecil dan sekaligus semakin aplikatif dan bermanfaat. 1. Helenisme, pengaruh Plato dan Aristoteles. Semenjak filsafat Yunani Indasik mencapai puncaknya dengan munculnya Aristoteles, pemikiran filsafat Yunani menurun sehingga terjadi kekosongan dan tidak ada ahli pikir yang menghasilkan buah pemikiran filsafat seperti Plato dan Aristoteles. Sampai munculnya filsafat Platius 204 sampai 270 Masehi. Pokok-pokok yang menjadi bahan-bahan pemikiran diantaranya tubuh, jiwa, pengamatan, pemikiran, dan lain-lain. Zaman sesudah Aristoteles adalah zaman yang dimulai dengan zaman pemerintah Alexander yang Agung. Zaman ini disebut Helenisme. Dalam pengertian yang lebih luas, Helenisme adalah istilah yang menunjuk kebudayaan yang merupakan gabungan antara budaya Yunani dan budaya Asia Kecil, Syria, Mesopotamia, dan Mesir yang lebih tua. Jadi pemikiran filsafat Helenisme adalah filsafat Yunani yang menemukan sesuatu atau sebuah pemikiran untuk menjadi suatu kebenaran yang terjadi pada masa Yunani kuno. Secara umum filsafat Helenisme tidak begitu orisinal karena tidak ada Plato baru atau Aristoteles baru yang muncul dalam punggung. 2. Politinus, filsafat patristik dan skolastik di barat Kristen. 1. Politinus. Ia lahir di Mesir dan pendidikannya di Yunani. Ia menetap di Roma karena mengikuti ekspedisi Kaisar Gorden. Filsafat Politinus mengkombinasikan ajaran mistis dan cara praktis dan pengaruh yang sangat kuat pada teologi Kristen. Filsafatnya bertujuan untuk membantu para muridnya kembali menyatu dengan Yang Esa. Teologi Trinitas dalam agama Kristen yang dianut ada 3 bersifat surgawi, yaitu 1. Yang Esa, 2. Intelektualitas, 3. Jiwa. Para apologis Kristen yang menyerang filsafat Yunani. D. Agustinus. Menurut pendapatnya, daya pemikiran manusia ada batasnya, tetapi pikiran manusia dapat mencapai kebenaran dan kepuasan yang tidak ada batasnya, yang kekal abadi. Artinya akal pikiran manusia dapat berhubungan dengan sesuatu kenyataan yang tinggi. Perlu diperhatikan, ajaran Agustinus sebagai akar dari skalistik dapat mendominasi hampir 10 abad. Karena ajarannya lebih bersifat sebagai metode daripada suatu sistem, ajaran-ajarannya mampu meresep sampai masa skolastik. Pendahuluan. Filsafat dan ilmu pada dasarnya adalah dua kata yang terkait, baik secara substansial maupun historis.
Baiklah, selanjutnya kepada Rahmadani Ahda dipersilahkan. B. Clemens. Pokok-pokok ajaran pikirannya adalah memerangi ajaran yang terhadap Kristen dengan menggunakan filsafat. Yang kedua, memberikan batasan pada ajaran Kristen untuk mempertahankan diri dari otoritas filsafat Yunani. Yang ketiga adalah filsafat dapat dipakai untuk memberikan memberi iman Kristen dan memikirkan secara mendalam. Tertullianus. Beliau bukan dari keluarga Kristen, tetapi setelah melaksanakan pertobatan, ia gigih membela Kristen dengan fanatik. Kehadiran filsafat Yunani menolak karena dianggap tidak perlu. Baginya, pendapat teologi dengan filsafat tidak ada hubungannya antara Yerusalem atau pusat agama dengan Yunani pusat filsafat. Tidak ada hubungan antara gereja dengan akademi, tidak ada hubungan antara Kristen dengan penemuan. Akhirnya, Tertullianus melihat filsafat hanya dimensi praktisnya saja, dan dalam menerima filsafat sebagai cara atau metode berpikir untuk berpikir keberadaan Tuhan beserta sifatnya. D. Augustinus. Menurut pendapatnya, daya pemikiran manusia ada batasannya, tetapi pikiran manusia dapat mencapai kebenaran dan kepuasan yang tidak ada batasannya, yang kekal abadi. Artinya, akal pikiran manusia dapat berhubungan dengan sesuatu kenyataan yang tinggi perlu diperhatikan. Ajaran Agustinus sebagai akar dari skolastik dapat mendominasi hampir 10 abad karena ajarannya lebih bersifat sebagai metode daripada suatu sistem ajaran-ajaran mampu meresap sampai masa skolastik. 3. Skolastik. Istilah skolastik adalah kata sifat yang berasal dari kata skol yang berarti sekolah. Jadi skolastik adalah aliran atau yang berkaitan dengan sekolah. Skolastik dibagi 3. Pertama, filsafat skolastik. Filsafat yang memiliki corak semata-mata agama, karena skolastik ini sebagai bagian dari kebudayaan abad pertengahan religius. Yang kedua, filsafat skolastik yang mengabdi pada teologi atau filsafat yang rasional, memecahkan persoalan pribadi mengenai fikir sifat ada, kerjasama, berani, dan baik buruk. Yang ketiga, filsafat skolastik sebagai suatu sistem filsafat yang termasuk jaringan pengetahuan yang koordinat akan dimasukkan ke dalam bentuk sistemasi yang terlalu tinggi antara kepercayaan dan akal. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Masa skolastik itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, skolastik awal. Pada abad ke-8 Masehi, kekuasaan berada di bawah Karel Agung 742-814 dalam memberikan suasana ketenangan dalam bidang politik, kebudayaan, ilmu pengetahuan termasuk kehidupan manusia serta pemikiran filsafat yang menampakkan mulai adanya kebangkitan. Kebangkitan ini merupakan abad pertengahan dalam pemikirannya. Berbeda sekali dengan zaman bangsa Eropa yang ditandai dengan skolastik yang banyak diupayakan dalam pengetahuan yang dikembangkan di sekolah-sekolah, dan akhirnya sampai berpengaruh ke Jerman dan Belanda. Tokoh-tokohnya adalah Aquinas, Johannes Corates, Friguna, Walter Lombard, John Squibb, dan Peter. Yang kedua, skolastik puncak. Masa ini merupakan kejayaan skolastik yang berlangsung dari tahun 1200 sampai 1300, dan masa ini juga disebut masa berbunga karena pada masa itu ditandai dengan munculnya universitas, dan ordo-ordo yang secara bersama-sama ikut menyelenggarakan atau memajukan ilmu pengetahuan. Di samping ini juga peranan universitas sebagai sumber atau pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Yang ketiga, skolastik akhir. Masa ini ditandai dengan adanya masa jemu terhadap segala macam pemikiran filsafat yang menjadi kiblatnya, sehingga memperlihatkan nasi di antara tokoh-tokohnya adalah William Ockham 1285-1349 dan Nicholas Cusasus 1401-1464. Kesimpulannya, istilah Helenisme adalah istilah modern yang diambil dari bahasa Yunani Hellenise
yang berarti berbicara atau berkelakuan seperti orang Yunani. Yang dimaksud dengan Helenisme klasik yang ada di Yunani itu adalah kebudayaan Yunani yang berkembang pada abad ke-5 dan ke-4 silam Masehi. Zaman pertengahan adalah zaman di mana filsafat abad pertengahan didirikan dengan adanya hubungan erat antara agama Kristen dan filsafat secara menyeluruh. Filsafat abad di pertengahan memang filsafat Kristiani. Para pemikir zaman ini hampir semuanya yaitu golongan rohaniawan, birawan, dan gereja Katolik. Minat dan perhatian mereka secara ajaran agama. Baiklah, sampai di sini. Jika ada salahnya kami mohon maaf. Terima kasih.